Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi alaihim ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan dan kesehatan hingga sampai saat sekarang ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Syaifullah, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, untuk judul ceramah saya pada kesempatan kali ini yaitu 6 sifat para sahabat radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan kepada manusia di dunia dan di akhirat dalam agama yang sempurna yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam pada zaman sekarang ini belum mampu mengamalkan agama secara sempurna, sedangkan para sahabat telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki 6 sifat tersebut. Apabila umat Islam pada zaman sekarang ini memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. Apa itu 6 sifat tersebut? Yang pertama itu yakin terhadap kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya apa? Itu mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dalam hati kita dan memasukkan keyakinan kepada Allah dalam hati kita. Man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan ia yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia dijamin masuk surga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka rela mengorbankan harta mereka, mereka rela mengorbankan nyawa mereka, mereka rela mati, mereka mengorbankan keluarga mereka demi apa? Demi menegakkan kalimat ini di atas muka bumi ini, supaya kalimat la ilaha illallah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, sampai sekarang ini kita merasakan kalimat ini di hati kita semua sebagai umat muslim. Inilah bentuk perjuangan dari para sahabat. Mereka mengorbankan seluruh diri mereka untuk supaya kita mengenal Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa Allah? Inilah tujuan para sahabat. Mereka mengeluarkan semua kemampuan mereka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas seluruh penjuru dunia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kalimat ini ditimbang dengan dunia dan seisinya, niscaya demi Allah kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Yang kedua yaitu salat khusyuk wal khudu'. Salat khusyuk wal khudu' ini dia salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa maksudnya? Yaitu kita membawa ketaatan kepada Allah dalam salat maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai kita sholat di masjid dengan taat, setelah kita keluar dari masjid kita berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik. Maksudnya apa dari sholat khusyuk al-khudu' ini? Yaitu kita sholat dengan khusyuk, menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita, supaya keseharian kita, aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita itu semuanya kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan sampai kita nantinya sholat di masjid kita berbuat maksiat, entah itu maling, entah apa segala macam, berbuat maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak teman-teman sekalian supaya sholat jangan main-main. Sholat itu harus dijaga. Sholat itu kita harus konsentrasi kita hanya tertuju kepada Allah, supaya nantinya aktivitas-aktivitas di luar sana kita enggan untuk berbuat maksiat. Insya Allah ya teman-teman sekalian. Selanjutnya itu ada ilmu ma'al zikir. Ilmu ma'al zikir ini adalah semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa?
yaitu mengamalkan semua perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita. Yaitu dengan cara mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita selesai sholat, kita zikir. Kita bagaimanapun situasi kita, kita berzikir, kita ingat Allah, bahwa Allah nanti akan memudahkan segala urusan kita. Kita akan dibuat tenang sama Allah. Hati kita tenang, tentram. Allah teguhkan hati kita. Kenapa? Karena kita mengingat Allah. Bagaimana agungnya Allah, bagaimana maha perkasanya Allah. Nanti Allah berikan kita ketenangan dalam hati kita untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada hidup kita. Inilah contoh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka sangat mengingat besarnya Allah. Dalam hati mereka hanya Allah. Mereka tidak cinta dunia. Mereka memikirkan Allah. Bagaimana mereka ingin bertemu dengan Allah. Makanya Allah memberikan ketenangan hati dalam diri para sahabat, sehingga para sahabat mampu mengamalkan agama secara sempurna. Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu ada ikramul muslimin. Ikramul muslimin ini memuliakan sama muslim, yaitu menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa harus menuntut hak daripadanya. Wallahu fi aunil abdi wa makana abdi fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Maksudnya apa? Itu kita menolong saudara muslim kita, jangan sampai menyakiti hati mereka, jangan sampai kita menghardik mereka. Semua segala upaya kita serahkan kepada Allah, bahwa kita harus rukun kepada tetangga kita. Kita harus bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Kita bantu kalau misalnya ada sama muslim atau saudara kita yang muslim atau siapapun, apabila dia terkena musibah, kita bantu, kita beri pertolongan. Insya Allah kalau misalnya kita silaturahmi terus, tidak terputus, insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki yang berlimpah dan umur yang panjang. Itulah kerja para sahabat. Mereka memuliakan sama muslim. Selanjutnya yaitu ada tasihun niyah. Tasihun niyah itu adalah membersihkan niat atau meluruskan niat. Itu semata-mata ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat kita hanya untuk Allah. Jangan sampai ibadah kita tuju selain Allah. Itu salah ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang kita harus niatkan ibadah kita hanya untuk Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Apabila amalan kita niatkan karena Allah, maka amalan kita akan sampai kepada Allah. Apabila amalan kita tertuju bukan niatnya bukan untuk Allah, maka amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya yaitu ada dakwah wa tabligh. Dakwah wa tabligh ini mengajak dan menyampaikan. Itu memperbaiki diri dan orang lain menggunakan harta dan diri sendiri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menyempurnakan agama secara sempurna, menyempurnakan agama secara sempurna, dan manusia di seluruh dunia ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah tabligh ini wajib kita kerjakan. Nah, inilah kerja para nabi terdahulu dan para sahabat, bahwa dakwah tabligh ini wajib untuk kita amalkan. Dakwah itu mengajak dan tabligh ini menyampaikan. Kita misalnya itu adalah dakwah atau kerja dari nabi. Kita berdakwah kepada saudara-saudara kita untuk menuju kebaikan. Apabila mereka berbuat salah, kita tegur, kita ajak untuk sholat, kita ajak untuk amalan yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.